kembali. Insya Allah ini adalah pertemuan pertama dari kajian kita kitab Akhlaqul Ulama. Untuk host pada Ustazah hari ini tolong ditampilkan ininya. Ya Ustaz, sebentar. Oke. Oh, Ustaz juga bisa, ternyata bisa. Baik. Ini adalah kitab yang penting bagi teman-teman sekalian yang harus dipelajari dan Penyimpanan. kelihatan nggak? Di layar tampil nggak? Ada Ustaz. Baik. Teman-teman sekalian, kenapa Ustadz buka ini? Sebenarnya kemarin Ustadz ingin buka untuk umum, hanya saja karena kelihatannya tidak mungkin, waktu dan kesempatan juga Ustadz ada hal lain yang harus dikerjakan. Akhirnya Ustadz coba maksimalkan ini untuk santri Zahratul Quran, itu alumni ataupun yang masih aktif ataupun yang sekarang masih ikut kajian online. Tujuannya apa? Kitab ini adalah kitab wajib pegangan para thalibul ilmi, para pelajar. Jadi teman-teman sekalian, kitab ini sama pentingnya seperti Tuhfatul Atfal dalam tajwid, sama seperti Jazariyah dalam makharijul hurufnya, sama seperti Jurumiyah dalam nahwunya. Dalam hal akhlak, dalam hal kependidikan khusus bagi para guru, maka kitab Akhlaqul Ulama ini adalah panduan wajib. Sebenarnya ada kitab-kitab lain selain kitab Akhlaqul Ulama. Ada kitab lain yang sama pengarangnya seperti kitab Akhlaqu Hamalatil Quran atau Akhlaqul Quran bisa. Akhlaqu Hamalatil Quran, akhlak penghafal Al-Quran. Hanya kenapa kita dahulukan kitab ini? Karena kitab ini yang baru Ustadz dapatkan sanadnya dari Syekh Al-Qasim. Jadi Ustadz coba amalkan ini dulu agar kalian bisa tersambung sanadnya kepada pengarang dari jalur Ustadz. Ditambah juga kalian utamanya yang angkatan 4 ya, angkatan 4 karena tinggal beberapa bulan lagi. Sekarang bulan April, Mei, Juni. Juli itu sudah diwisuda. Ustadz ingin maksimal waktu kalian di rumah, belajar di rumah maksimal untuk kajian juga. Kemudian pentingnya kitab ini tidak kalah lebih pentingnya daripada kalian menghafal. Kalian menghafal tanpa mempelajari ilmu ini, maka bisa jadi hafalan kalian malah menyesatkan kalian. Bahkan malah menjadikan asbab kalian mendapatkan murka Allah dari jalan lain. Tapi maka ini adalah penting bagi kalian, sama seperti Akhlaqu Hamalatil Quran atau Akhlaq Hamalatil Quran itu masih karangan Imam Al-Ajuri ya, Imam Abu Bakar bin Husain Abdullah Al-Ajuri. Beliau mengarang lagi kitab Akhlaq Hamalatul Quran. Kalau oleh Imam Ibnu Al-Ghazali, itu karangannya Bidayatul Hidayah. Sama, tentang akhlak juga. Kalau yang kita pelajari kemarin di Cileunyi ataupun mungkin di kampus lain ada yang mempelajari, apa yang kita pelajari dalam kitab akhlak? Yang kemarin kita pelajari apa? Apa yang kita pelajari kemarin? Yang kita pelajari Ta'lim muta'allim. Baik. Saya ingat Ustaz, Ta'lim muta'allim juga baru di Cileunyi ya. Itu juga belum selesai. Baik. Minimal Ta'lim muta'allim itu adab sebagai thalib.
Lebih spesifiknya, lebih khususnya, Imam Ajurri membuat khusus untuk kita para penghafal Al-Quran itu ada kitab khusus namanya kitab Akhlaqu Hamalatil Quran. Bagaimana adab seorang murid ketika menyetorkan bacaannya kepada gurunya. Bagaimana seorang guru ketika menerima setoran bacaan dari muridnya, dan lain sebagainya. Itu ahamiyah ataupun kepentingan mempelajari ilmu adab sebelum ilmu. Para ulama terdahulu lebih mengedepankan adab dibandingkan ilmu. Karena ilmu tanpa adab akan melahirkan orang-orang yang keblinger, orang-orang yang sesat. Para penganut liberal ataupun neo Mu'tazilah ya, aliran pemikiran ya. Mereka bukan orang-orang bodoh, orang-orang yang terlatih dengan pemikirannya, dengan logikanya. Karena terlatihnya itulah mereka keblinger. Baik. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barakah senantiasa selalu berbanding sejajar dengan akhlak. Tidak bisa dipisahkan. Orang yang semakin banyak, semakin dalam ilmunya, maka akhlaknya semakin luhur, semakin tinggi, semakin menawan. Begitu. Itu sebagai pengantaran saja tentang kitab ini dan pentingnya kitab ini. Baik. Karena agak terlambat ya, Ustaz cukupkan dulu mukadimahnya tentang Imam Abu Bakar bin Husain bin Abdullah Al-Ajurri. Ini bisa kalian baca dan gali selengkapnya tentang beliau. Nanti ke depan akan kita bahas ya. Kita langsung masuk ke mukaddimah. Insya Allah kajian ini akan berseri khusus untuk kalian para keluarga Zahratul Quran dan Zainul Quran. Bagi kalian yang mendengarkan ini, tolong nanti dicatat halaman per halamannya. Siapa yang tertinggal dari halaman berapa sampai halaman berapa, nanti dicatat di daftar hadir. Karena ini amanah ilmiah dan amanah riwayah. Di akhir majelis ini akan Ustaz berikan sanad yang bersambung kepada Imam Al-Ajurri. Bagi mereka yang hadir terus dan tidak ada faut atau fawat. Faut itu ketinggalan. Bagi yang ada faut, yang ada ketinggalan dari halaman berapa sampai halaman berapa dicatat. Nanti oleh host ataupun oleh absensi dicatat. Yang ada faut, Ustaz tidak bisa berikan sanadnya kecuali menambal ketertinggalannya dengan cara membacakan ulang halaman yang tertinggal tersebut. Jadi halaman yang tertinggal nanti dibacakan ulang kepada Ustaz ataupun kepada yang sudah mendapatkan sanad. Baik. Kita mulai bismillahirrahmanirrahim. Ini nas asli dari ataupun isi nas asli dari Imam Al-Ajurri. Dalam pembukaannya beliau menggunakan Bismillahirrahmanirrahim sebagai iqtidaan bin Nabi SAW sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, bahwa sanya Rasul pernah bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Segala sesuatu yang tidak dimulai dengan bismillah maka pasti keberkahan, pahala, kebaikannya terputus. Oleh karenanya Imam Al-Ajurri di sini mengawali kitabnya dengan lafaz basmalah. Dengan menyebut nama Allah, aku mulai penyusunan kitab ini. Dengan menyebut nama Allah, aku mulai mengarang kitab ini. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang.
Maha Pengasih karena rahmatnya tidak ada pilih-pilih untuk seluruh makhluknya. Ar-Rahim, yang mana kasih sayangnya hanya terbatas pada umat Islam saja. Wala haula wala quwwata illa billah. Nah, teman-teman sekalian, usah dikasih highlight di sini. Wala haula wala quwwata illa billah. Ini adalah bentuk ketawaduan, bentuk adab, contoh luar biasa yang beliau ajarkan kepada kita, para murid-muridnya, bahwa sejauh apapun pengalaman kita, setinggi apapun ilmu kita, sedalam apapun pemahaman kita, beliau mengatakan wala haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali atas izin Allah. Ini biasanya sangat berat diucapkan oleh mereka yang sudah mengalami mendapatkan kedudukan tinggi. Jangan disangka orang yang berilmu itu godaannya ringan. Orang yang berilmu kemudian mendapatkan dibarengi dengan kedudukan yang tinggi, baik itu kedudukan di pemerintah ataupun kedudukan di masyarakat, godaannya besar. Seakan-akan mereka lah yang atas jasa mereka lah kedudukan itu mereka peroleh. Maka di sini Imam Al-Ajurri dengan ribuan karyanya, dengan jutaan muridnya, beliau tetap merendah. Nah, ini mengajarkan sifat tawadu yang luar biasa pada kita. Seberapa banyak hafalan kalian, setinggi apa ilmu kalian, ingat wala haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali atas izin Allah. Kemudian beliau berkata, akhbarana asy-syekh as-siqatu al-imamu al-alimu Zainuddin Abul Abbasi Ahmad bin Abdud Daim bin Ni'mah al-Maqdisi idnan. Akhbarana telah mengabarkan kepada kami, menyampaikan kepada kami, mengabarkan kepada kami Syekh gurunya As-Sitta yang sangat terpercaya Al-Imam Al-Alim Zainuddin Abdul Abbas Ahmad bin Abdul Daim bin Ni'mah Al-Maqdisi iznan, memberikan izin kepada kami qiraatan alaihi, qiraatan. Jadi beliau membacanya kepada gurunya. Qala abna, maksudnya anba'ana Asy-Syaikh Al-Khatib Abdul Fadl Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Abdul Qahir At-Tusi idnan. Qala akhbarana Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Husain bin Zakaria At-Torifisi. Abna, maksudnya di sini singkatan dari anba'ana. Anba'ana disingkat abna, kemudian haddatsana disingkat dengan sana. Anba'ana Syekh Abdul Hasan Ali bin Ahmad bin Amr bin Habs Al-Hammami. Anba'ana Abu Bakar Muhammad bin Al-Husain Al-Ajurri di Makkah. Qala. Imam Muhammad bin Husain Al-Ajurri. Imam Abu Bakar ini muallif, pengarang kitab Akhlaqul Ulama ini. Abu Bakar Muhammad bin Husain Al-Ajurri. Di Makkah, di Makkah, beliau berkata, dari sini mulai. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan atas izinnya segala nikmat dan kebaikan telah sempurna. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyyi wa alihi wa sallam. Wa sallallahu, Ustaz pernah menjelaskan wa sallallahu, alhamdu, Ustaz juga pernah menjelaskan alhamdu di Tuhfah dan di Jazari. Wassallallahu, dan semoga rahmat Allah, kasih sayang Allah tetap selalu tercurah, terlimpah ala Muhammadin Nabi, kepada Nabi Muhammad, wa alihi, dan kepada para keluarganya, wasallam, dan semoga pula keselamatan menyertai atau dicurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Wabillahi asta'inu. Nah, ini teman-teman sekalian, ketika kalian mengarang sebuah kitab, mengarang sebuah buku, lihat, dahulukan
muqaddimahnya dengan merendahkan diri kalian serendah-rendahnya di hadapan Allah. Wabillahi asta'inu, hanya dengan Allah lah asta'inu aku memohon pertolongan. Wa hasbiyallah, dan cukuplah hanya Allah bagiku. Ini lagi-lagi Imam Ajurri mengajarkan kita adab yang luar biasa sebagai seorang alim. Wa ni'mal wakil, dan sebaik-baiknya orang yang pelindung. Amma ba'du, adapun setelah muqaddimah di atas, fa inna Allah azza wa jalla wa taqaddasat asma'uhu ikhtassa min khalqihi man ahabba. Fa inna Allah azza wa jalla, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, wa taqaddasat asma'uhu, dan maha suci Allah dengan nama-namanya, ikhtassa min khalqihi man ahabba. Allah mengkhususkan dari hambanya man ahabba, orang-orang yang Allah cintai. Fahadahum lil iman. Kemudian Allah menjadikan mereka asbab hidayah untuk masuknya iman, menyebarkan iman kepada umat manusia. Tsumma ikhtassa min sa'iril mu'minina man ahabba. Saya ulangi, Allah memilih dari makhluknya man ahabba, makhluk yang paling dia cintai. Fahadahum lil iman. Kemudian Allah berikan mereka bekal hidayah untuk menyampaikan iman. Tsumma ikhtassa, kemudian dari mereka ini, ikhtassa min sa'iril mu'minina, dari orang-orang yang beriman, man ahabba. Tidak semua orang yang beriman itu dicintai oleh Allah, hanya sebagian saja. Tsumma ikhtassa min sa'iril mu'minina man ahabba. Allah khususkan sebagian dari orang-orang yang beriman itu orang yang Allah cintai. Fatafaddala alaihim. Maka sebagian mukmin yang Allah cintai itu lebih unggul dibandingkan mukmin yang lainnya. Fa'allamahumul kitab wal hikmah. Kemudian Allah mengajarkan mereka Alkitab, Al-Quran, dan Al-Hikmah. Dan hikmah. Al-Hikmah di sini para ulama mengatakan Al-Hadis. Hadis Nabawi. Hadis Nabi ya. Wal hikmah. Ada yang mengatakan Al-Hikmah di sini adalah kebijaksanaan dalam menyampaikan. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Qulillahumma tu'til mulka man tasha wa tanzil mulka mimman tasha. Hikmah itu kebaikan yang luar biasa, maka orang mukmin yang diberikan hikmah, maka ini apa ini Rin? Rinnya di off-kan dulu ininya. Kecoret kayaknya. Baik. Hikmah itu adalah pusaka orang mukmin. Al-hikmatu dhalatul mu'min. Faman wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Hikmah itu apa namanya? Harta karunnya orang muslim yang hilang. Barang siapa yang menemukannya, fahuwa ahaqqu biha, maka dia berhak mendapatkannya. Tidak semua muslim, tidak semua mukmin diberikan hikmah. Maka barang siapa yang diberikan hikmah, kebijaksanaan, ilmu, faqad utiya khairan katsira, maka telah diberikan kebaikan yang sangat besar. Wa faqahahum fid dini, dan dari hamba mukmin yang Allah cintai itu Allah ajarkan kepada mereka kefahaman yang mendalam dalam agama. Wa 'allamahumut ta'wil, dan Allah ajarkan kepada mereka ta'wil. Wa faddalahum 'ala sairil mu'minin, dan Allah lebihkan mereka kepada seluruh
mukmin yang lain. Wa dzalika fi kulli zamanin wa awan. Dan itu berlaku di setiap waktu, setiap zaman, setiap abad, dimanapun dan kapanpun. Rafa'ahum bil ilmi. Allah tinggikan mereka dengan ilmu. Wa zayyanahum bil hilmi. Dan Allah hiasi mereka dengan kelembutan. Dengan akhlak yang lembut. Bihim yu'raful halal minal haram. Sehingga dengan jasa mereka diketahuilah mana yang halal, mana yang haram, wal haqqu minal batil, yang hak di antara yang batil, wad dar minan nafi', yang dar, apa dar itu? Berbahaya, minan nafi', dari yang bermanfaat, wal hasan minal qabih. Fadluhum azim. Keutamaan mereka, keunggulan mereka itu besar. Wa khataruhum jazil. Dan peran mereka, kedudukan mereka itu luar biasa, sangat tinggi sekali. Warasatul anbiya'i, mereka adalah pewaris para nabi. Wa qurratu ainil awliya, kecintaan para wali. Al-hitanu fil bihari lahum tastaghfir. Subhanallah. Al-hitanu fil bahri lahum tastaghfir. Ini indah sekali kalimatnya. Al-hitan. Hitan itu ikan. Al-hitanu fil bihari lahum tastaghfir. Ikan di lautan beristighfar kepada mereka. Wal malaikatu bi ajnihatiha lahum takhda. Dan para malaikat dengan sayap-sayapnya menaungi mereka. Bagaimana kalian, sebagaimana kita, Ustaz meyakini insya Allah bahwa kita semuanya, terutama kalian, kita yang sekarang sedang menuntut ilmu dengan kondisi yang sedang kita alami saat ini, insya Allah kalau Allah bukakan hijabnya, insya Allah kita akan melihat bagaimana para malaikat saat ini sedang mengepakkan sayapnya untuk menaungi kita. Wal ulama'u fil qiyamati ba'dal anbiya'i tashfa. Ulama di hari kiamat nanti akan memberikan syafaat beserta para nabi. Majalisuhum tufidul hikmah. Majlis-majlis mereka memberikan hikmah, memberikan kebaikan. Wa bi'amalihim yanzajiru ahlul ghaflah. Dengan akhlak beliau, akhlak para ulama ini, dengan ilmu para ulama ini, para orang-orang yang lalai menjadi tersadarkan, terbangunkan. Hum afdalu minal ubadi. Hum al-ulama'u afdalu minal ubad. Fadlul alimi alal abidi kafadlil qamari ala sairil kawakib. Begitu menurut hadis ya. Hum afdalu minal ubad. Para ulama itu lebih baik daripada ubad. Apa itu ubad? Apa itu ubad? Ahli ibadah. Kalau kita baru senang beribadah, senang membaca Al-Quran, belum bisa dikatakan sebagai alim. Masih sebagai abid. Tetapi kalau kita senang menuntut ilmu, senang mengajarkan ilmu, mempelajari ilmu, dan menyebarkan ilmu yang kita pelajari, bisa disebut sebagai alim. Nah, orang yang berilmu itu lebih baik, lebih utama dibandingkan orang yang beribadah. Kenapa? Karena seorang alim itu bermanfaat untuk dia, juga bermanfaat untuk orang lain. Dia akan menyinari dirinya sendiri dengan ilmu, dan dia akan mengeluarkan orang lain dari kegelapan dengan sinar ilmu dia. Sedangkan abid, ilmunya tidak bermanfaat. Dia hanya mengamalkan suatu amalan yang hanya bermanfaat untuk dia saja. Maka manfaatnya tidak menyebar, kecuali pada khusus untuk dirinya saja. Hum afdalu minal ubad. Wa a'la darajatin minaz zuhad. Dan lebih tinggi derajatnya kepada zuhud.
Hayatuhum ghanimah. Ini teman-teman luar biasa. Hayatuhum ghanimah. Hidup mereka itu ghanimah. Apa ghanimah? Apa ghanimah? Rampasan perang. Bukan. Ghanimah itu apa? Pusaka, harta karun. Ya. Kehidupan mereka, kalau kalian masih mendapati seorang ulama, di tempat kalian masih ada seorang ulama, maka hayatuhum, kehidupan mereka itu ghanimah, pusaka. Dan harta yang luar biasa. Wa mautuhum musibah, dan ketika ada mereka yang meninggal, musibah untuk kita. Maka Allah, karena Allah tidak akan menyiksa satu kaum secara dadakan, secara langsung. Allah akan azab, turunkan fitnah, turunkan bencana kepada satu kaum itu tidak secara serta-merta langsung, tapi dengan bertahap, yaitu dengan salah satunya dengan mencabut para ulama, mewafatkan para ulama. Maka mautuhum musibah, kematian, kewafatan mereka itu adalah musibah. Yudzakirun al-ghafil, karena karakter mereka akan selalu mengingatkan hamba-hamba orang-orang yang lalai. Wa yu'allimuna al-jahil, dan mereka karakternya diminta ataupun tidak diminta, jauh ataupun dekat, mereka tetap akan mengajarkan orang-orang yang belum tahu, orang-orang yang bodoh. La yatawaqqa'u lahum ba'iqah, mereka tidak akan mengenal apapun rintangan, halangan, cobaan, manis, pahit, pedih akan mereka lalui apa yang Allah ajarkan kepada mereka. Wala yakhafu minhum ghailah, dan tidak ada yang mereka takuti. Bihusni ta'dibihim yatanaza'ul muti'un. Ini luar biasa, karena adab, sopan santun, keindahan adab mereka, keindahan ilmu mereka, para penuntut ilmu semuanya berlomba-lomba. Wa bi jamil mawa'idhatihim yarji'ul muqsirun, dan keindahan nasihat yang mereka ajarkan, orang-orang yang putus asa kembali memiliki semangat untuk beribadah, yang tadinya hampir putus asa dari rahmat Allah karena nasihatnya yang indah, mau'izahnya yang lembut. Orang-orang yang kurang amalnya termotivasi lagi untuk selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Jami'ul khalqi ila ilmihim muhtaj. Semua makhluk sangat membutuhkan ilmu mereka. Wasahihu ala man khalafa biqaulihim mihjaj. Wasahih ala man khalafa biqaulihim mihjaj. Dan barang siapa benar adanya kalau ada orang yang menyelisihi pendapat mereka, mihjaj, maka itu orang-orang yang tidak baik, perlu dikritisi. Atau atulahum min jami'il khalqi wajibah, semua makhluk wajib taat kepada mereka. Wal ma'siyatu lahum muhrimah atau muharramah, dan dilarang, haram hukumnya maksiat, melawan ataupun menolak perintah mereka. Man ata'ahum rasyad, barang siapa yang mentaati mereka rasyada, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Wa man asahum anad, dan barang siapa yang melawan mereka anad, maka dia telah menantang. Ma warada ala imamil muslimin min amrin ishtabha alaihi hatta waqafa fihi fa biqaulil ulama ya'mal. Warada ala imamil muslimin min amrin ishtabha alaihi hatta waqafa fihi fa biqaulil ulama ya'mal. Maka mereka pun, para ulama ini dijadikan rujukan untuk mendapatkan pencerahan ataupun keputusan dari sesuatu yang samar-samar, mutasyabihan.
Fabiqauli ulama ya'mal, sehingga hanya dengan perkataan ulama lah yang diamalkan. Wa an ra'yihim yusdar, dan pendapat mereka yang diutamakan. Wa waroda ala umara'il muslimina min hukmin la ilma lahum bihi fabiqaulihim ya'malun. Kalau ada pendapat dari aparat pemerintahan, para pemimpin yang menselisihi pendapat mereka, maka yang diutamakan adalah pendapat mereka. Wa an ra'yihim yasdarun, dan hanya pendapat mereka lah yang diakui dalam pemerintahan. Wa ma ashkala ala qudatil muslimina min hukmin fabiqaulil ulama yahkumun. Kalau ada hakim yang tidak menghukumi dengan hukum-hukum Islam, maka menggunakan pendapat ataupun pendapat ulama tentang hukum sesuatu. Wa alaihi awwalun fahum sirajul ibad, mereka selalu diutamakan, diunggulkan dalam segala hal. Fahum sirajul ibad, mereka adalah lenteranya hamba ataupun umat. Wa manarul bilad, manarul bilad, sinar, menaranya ilmu, cahayanya negara. Wa qawamul ummati, tiangnya umat Islam. Wa yanabi'ul hikmati, pusatnya, sumbernya ilmu hikmah. Hum ghaidu syaitan, mereka adalah musuhnya para syaitan. Bihim tahya qulubu alil haqqah, dengan nasihatnya hati orang-orang yang mukmin, muslim yang suci akan hidup. Wa tamutu qulubu ahli zaigh, akan tetapi hati orang-orang yang kotor tetap akan terus dalam kegelapan. Mathaluhum fil ardi kamathalin nujumi fis samai, perumpamaan mereka di muka bumi ini seperti perumpamaan nujum. Apa nujum? Bintang-bintang di langit. Yuhtada bihi fi zulumatil barri wal bahr, menjadi rujukan, menjadi acuan, menjadi petunjuk di dalam kegelapan, baik itu di lautan maupun di dalam daratan. Idza intamasat an-nujum tahayyaru, kalau yang mana ketika bintang itu kelihatan, maka para ahli akan memberikan estimasinya ataupun memberikan pendapatnya, sehingga lahirlah ilmu nujum, ilmu falak, lahirlah penanggalan, bulan, tahun, dan lain sebagainya. Idza intamasat an-nujum tahayyaru, seandainya bintang itu tidak ada, pastilah kita akan tahayyaru, akan kebingungan. Wa idza asfaru anha adh-dhalamu absaru, dan apabila bintang itu menghilang ataupun hampir menghilang, adh-dhalamu absaru, maka menandakan bahwa zaman kegelapan akan segera datang. Maka jika para ulama sudah sedikit demi sedikit menghilang, berarti itu tanda bahwa zaman kegelapan sudah akan datang. Fa in qala qailun ma dalla ala ma qulta, apabila ada yang berkata, apa dalil yang sudah engkau sampaikan tadi di atas? Qila lahu, katakan kepada si penanya tadi, al-kitab tsumma as-sunnah. Al-kitab dan as-sunnah. Fa in qala, kalau ada yang nanya lagi, fadhkur minhu ma idza samihul mu'min sar'a fi talabil ilm. Coba sebutkan apa dalilnya dari Al-Qur'an, Al-Kitab, dan As-Sunnah yang apabila seorang mukmin mendengarkan ayat tersebut ataupun hadis tersebut, dia akan bersemangat dalam menuntut ilmu. Wa raghiba fima raghabahu Allahu azza wa jalla wa rasuluhu, dan dia akan bersemangat atas apa yang diinginkan, dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Qila lahu, katakan kepada mereka yang bertanya itu, qila lahu, katakan kepada mereka itu, amma dalilul Qur'ani, nih, ini dalil dari Al-Qur'an. Fa inna Allah azza wa jalla qala, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Highlightnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat.
Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu dengan derajat yang tinggi. Allahu bima ta'maluna khabir. Fawa'adallahu azza wa jalla al-mu'minina anna ayyarfa'ahum. Allah menjanjikan dalam ayat ini akan mengangkat orang-orang yang beriman yang menyertai keimanan mereka dengan semangat berilmu. Maka beriman, berilmu akan mengantarkan kita kepada bertahta atau derajat yang tinggi. Kalau kita menginginkan kehidupan yang memiliki derajat yang tinggi, baik itu di mata manusia ataupun di mata Allah, maka syaratnya kita harus memiliki semangat iman dan semangat ilmu. Kenapa? Ini sudah janji. Dan kita semuanya meyakini tidak ada janji Allah yang tidak ditepati. Semua janji Allah pasti akan ditepati. Semua janji Allah pasti akan terjadi. Fawa'adallahu azza wa jalla al-mu'min ayyarfa'ahum. Allah menjanjikan kepada orang mukmin akan meninggikan derajat mereka. Thumma khassa al-ulama minhum bifadli darajat. Kemudian Allah menghususkan di sini walladzina utul ilma darajat. Para ulama dengan meninggikan derajatnya. Wa qala azza wa jalla, dan ini dalil yang lain. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang akan benar-benar takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanya para ulama. Karena bagaimana akan takut kepada Allah kalau orang tersebut tidak tahu, tidak mengenal Allah? Untuk mengenal Allah itu harus berilmu. Dan ketika sudah berilmu, maka dia sebagai seorang alim. Tidak mungkin orang yang bodoh, orang yang jahil, malas, tidak mau beribadah, tidak semangat dalam beramal, dia akan takut kepada Allah. Karena untuk khasyah, untuk takut pada Allah, dia harus berilmu. Sampai jam berapa, Rin? Sekarang jam berapa? 5:30 ya? Sampai masih lumayan panjang ini. Ada sesi tidak, Ustaz? Sekarang sudah jam 5:30 ya? Masih jam 5:30, udah sana. Mau lanjut? Kayaknya di skip. Sampai ini ya, sampai halaman ya? Ya, boleh. Selesaiin halaman ini. Baik. Wa qala azza wa jalla, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama'u innallaha azizun ghafur. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu adalah para ulama. Kenapa? Tadi kata Ustadz, karena untuk takut ini, untuk khasyah ini tidak bisa didapatkan kecuali harus dengan ilmu. Dan ketika seorang berilmu, maka dia menjadi seorang ulama. Innallaha azizun ghafur. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Fa'alama khalqahu annahu innama yakhshahu al-ulama'u bih. Allah mengumumkan kepada makhluknya yang lain bahwasanya yang akan takut kepada Allah itu hanya para ulama. Jadi jangan mengharapkan, mohon maaf sekali kalau sekarang ini kalian mengharapkan para pedagang yang jujur. Jujur kenapa? Takut sama Allah. Jangan mengharapkan lebih jauh. Mengharapkan para pemimpin yang takut sama Allah. Oh, mereka belajar agama juga mungkin sedikit tidak. Takut korupsi. Kenapa? Saya nggak mau korupsi karena takut sama Allah. Ya nggak mungkin lah. Begitu ya. Takut berbuat curang dalam timbangan, dalam jual beli misalkan. Tidak jujur jual beli, takut Allah nggak mungkin. Kecuali dia sudah berilmu. Dan mereka suatu saat akan ada nanti orang yang berjualan dan tidak
berani mengurangi timbangannya, tidak berani berbohong dengan barang dagangannya, dia akan jujur, menjadi penjual, pebisnis yang jujur, pengusaha yang jujur, dan dia takut pada Allah, dan itu adalah kalian atau anak keturunan kalian, karena kalian sudah belajar ilmu ini. Akan ada nanti di rahim-rahim kalian, dari anak cucu kalian yang menjadi para pemimpin negeri ini, dan mereka takut sama Allah. Gitu ya. Kenapa? Karena anak-anak kalian, anak cucu keturunan kalian, mereka adalah para alim, orang yang faham, orang yang berilmu, khususnya ilmu agama. Maka usah disyaratkan minimal kepada guru, kepada murid kalian, kepada anak cucu kalian, ajarkan mereka adab sebelum ilmu, atau paling tidak imbangi semangat belajar dengan semangat beradab. Ajarkan ta'lim. Kalau sudah agak besar, ajarkan adab akhlakul ulama. Baik. Waqala azza wa jalla, ini masih dalil ya. Dalil yang lain dari Al-Quran, yu'til hikmata man yasha. Allah memberikan kebijaksanaan, tidak semua ulama itu diberikan hikmah, teman-teman sekalian. Maka kalau ada yang diberikan hikmah, itu faqad utiya khairun katsira. Yu'til hikmata man yasha. Allah memberikan hikmah man yasha pada orang-orang yang dia kehendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberikan hikmah, kebijaksanaan, maka dia telah diberikan kebaikan yang luar biasa. Para ulama berbeda pendapat nih di sini di kata al-hikmah. Ada orang yang mengatakan hikmah itu adalah ilmu semacam ajian gitu ya, ilmu kanuragan. Maka dipelajari itu ilmu hikmah namanya, kebal dari peluru, kebal dari bacokan, itu ilmu hikmah. Dalilnya dari sini. Padahal hikmah di sini adalah as-sunnah, ataupun kepahaman yang mendalam di dalam mengamalkan agama. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali orang-orang yang cerdas. Wa qala azza wa jalla wa laqad atayna Luqmanal hikmah, sebagaimana yang Allah ajarkan, wa laqad atayna, dan sungguh telah kami berikan kepada Luqman itu al-hikmah, ilmu hikmah. Ilmu hikmah, kebijaksanaan. Kalau hikmah sudah diberikan kepada Allah, maka ucapannya tidak akan pernah menyakiti. Tatapannya tidak akan pernah menyakiti juga. Telinganya tidak akan pernah digunakan oleh mendengarkan hal-hal yang haram, hal-hal yang dilarang. Matanya tidak akan pernah terjerumus kepada hal-hal yang dilarang. Ketika hikmah sudah diberikan kepada seseorang oleh Allah, maka dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya kebaikan. Dan orang yang bergaul di sampingnya, di sekelilingnya akan mendapatkan kebaikan, merasakan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan hikmah. Tidak hanya ilmu. Dan semoga semua dari kita dijadikan ahlul ilmi dan juga ahlul hikmah. Dalil yang lain, walakin kunu rabbaniyyin bima kuntum tu'allimunal kitab. Akan tetapi jadilah kalian, wahai ikhwati fillah, teman-teman sekalian, jadilah kalian sebagai rabbaniyin. Rabbaniyin itu orang-orang yang menolong Allah. Penolong, rabbaniyin. Penolong Allah. Bima kuntum tu'allimunal kitab. Dengan cara kalian ajarkan Alkitab. Wa bima kuntum tadrusun. Dan dengan cara mengajarkan apa yang sudah kalian pelajari. Taib. Seseorang itu, manusia itu dilahirkan 2 kali, teman-teman sekalian. Pertama, dilahirkan dari punggung ayahnya. Kalian tidak akan lahir kecuali ada punggung ayah. Ayah yang bersusah payah, jerih payah, membesarkan kalian, mendidik kalian, sehingga kalian bisa seperti sekarang ini. Maka
Pertama kali kelahiran karena adanya sosok sang ayah. Yang kedua, lahiran yang kedua adalah saat kalian dilahirkan dari min qalbil ulama, dari qalbil ustadz. Ketika kalian dilahirkan dari hati seorang guru. Kalau kalian sudah mendapatkan ridho dari seorang guru, maka kalian sudah dilahirkan kembali ke dunia ini. Dan tidak ada kebaikan bagi seorang murid kecuali mendapatkan ridho, restu dari seorang gurunya. Ridho orang tuanya, baik orang tuanya, tetapi dia tidak mendapatkan ridho dari gurunya, tidak mendapatkan hati gurunya, maka hidupnya tidak akan dipenuhi dengan keberkahan. Ilmunya tidak akan berkah. Maka ketika tadi sudah disampaikan hayatul ulama ghanimah, ketika kalian mendapatkan sosok ulama yang kalian yakini dengan keilmuannya, dengan adabnya, dengan amalnya, maka mulazamah. Dalam hal ini kalian pelajari, kalian terapkan. Tidak hanya ilmunya, ilmu di kelas. Teman-teman sekalian, ilmu itu tidak hanya di kelas. Tidak hanya berupa whiteboard, papan tulis, spidol, PR, tidak. Tetapi seluruh kehidupannya kalian jadikan kehidupan, bagaimana dia berbicara, bagaimana dia bergaul, bagaimana dia senyum, bagaimana dia marah, bagaimana dia menyuruh, bagaimana dia menyukai sesuatu, membenci sesuatu. Ini dipelajari. Bagaimana dia bertamu, bagaimana dia menerima tamu, semuanya kalian pelajari. Dan kalian amalkan. Perih, pahitnya saat kalian menjalani proses tersebut, itu adalah kebaikan. Itu adalah kebaikan. Sebaiknya ketika seorang ulama, seorang guru menjauhi kalian, itu sebuah musibah besar. Sebuah musibah besar. Jangan langsung kalian pundung ketika ditegur. Ketika dimarahi langsung masuk ke hati, langsung nggak mau lagi datang kepada ustadz tersebut, rugi. Dalam hidup ini minimal kita punya satu orang ustadz, satu orang guru yang menunjukkan kalian kepada jalan kebaikan. Satu orang, minimal satu orang guru. Guru yang lain boleh ratusan, boleh ribuan. Guru nahu, guru sorof, guru fikih, guru akidah. Tapi satu orang guru ini kalian jadikan sebagai rujukan, sebagai panutan. Kalian dengar pendapatnya, kalian minta pendapatnya, kalian minta masukannya, dan kalian ambil darinya semuanya. Gitu ya. Dan ketika kita mendapatkan perintah ataupun cobaan ataupun ketika kita ditegur oleh guru tersebut, jangan lantas kalian pundung. Apa kalau istilah bahasa Indonesia pundung itu? Jangan langsung merajuk. Merajuk juga sama bahasa Melayu malah ya. Jangan merajuk, jangan pundung, jangan lari. Karena dengan larinya kalian adalah musibah besar. Musibah besar. Ketika ada seorang guru yang mengingatkan, yang menasihati, itu nikmat. Itu nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Ada orang yang masih mau memberikan perhatian, membimbing, mendidik kalian. Dan kalian harus merasakan manis. Semua yang kalian hadapi dalam proses menuntut ilmu ini harus terasa manis. Minimal begitu. Itu yang bisa kita sampaikan. Halaman berapa ini? Halaman 46. Baik. Jika ada pertanyaan silahkan. Ya, silakan teman-teman yang mau bertanya. Berapa orang, Ustaz? Satu orang aja dulu.
Ya, teman-teman yang mau bertanya silakan acungkan tangan dulu, nanti saya unmute suaranya. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Aruni, oh, silakan Teh Fatma. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ustadz izin bertanya. Al-Tafat. Ya. Apakah ada ciri-ciri ulama itu, Ustadz? Apakah setiap Ustadz itu bisa disebut ulama? Syukran Ustadz, itu aja. Baik. Apakah setiap ustadz itu disebut ulama? Ini sudah Ustadz bahas ya. Ustadz itu bukan berarti ulama. Nanti di depan kita akan bahas ciri-ciri para ulama. Tidak semua ustadz itu ulama. Terlebih zaman sekarang. Dan wabil khusus di Indonesia. Kenapa? Karena semua orang bisa jadi ustadz. Karakter ulama itu apa? Karakter ulamanya tadi disebutkan innama yasyallah min ibadihi al-ulama. Jadi dia tidak kehilangan jati dirinya sebagai ulama. Karakternya apa? Dia semangat untuk mengajarkan ilmu. Ilmunya apa? Ilmu apapun itu ilmunya, yang jelas dengan ilmu tersebut orang-orang semakin mengenal Allah, semakin mencintai Allah, dan semakin takut dengan Allah. Diminta ataupun tidak diminta, dibayar ataupun tidak dibayar, maka dia akan mengajarkan ilmunya. Karena lahir dari kesadarannya. Allah berikan ilmu kepada ulama tersebut, maka dia pun akan memberikan ilmu tersebut pada semuanya. Ini bisa kalian dapati ya, sangat banyak ulama yang seperti ini. Karakter khususnya adalah mereka tidak pernah berhenti untuk mengajar, membimbing, dan memberikan petunjuk kepada umat manusia ya. Kedepannya nanti kita akan belajar di sini di ujung, di akhir, itu tentang karakter para ulama seperti apa. Ulama, nah nanti ulama yang tersesat dengan ilmunya seperti apa, ada ulama yang selamat dengan ilmunya seperti apa. Jangan-jangan kita termasuk ulama yang sesat. Alhamdulillah, di sini sudah azan ya. Begitu ya Fat ya, kedepannya insya Allah kita sudah belajar. Tapi tadi saya sampaikan karakter umumnya. Wa'iyyakum. Baik, sudah berbuka, sudah azan maghrib, Din? Oh iya, ya baik. Untuk penanya, ada sih sebenarnya yang nanya lagi Ustaz, tapi mungkin di chat aja ya, nanti dijawabnya di grup gimana Ustaz? Buka dulu ya, silakan ya. Ya. Ada berapa lagi, Rin? Ada 2 penanya lagi Ustaz. Sambil buka aja nggak apa-apa, silakan. Jadi nggak apa-apa ini itu aja. Atau nanti aja kali ya. Baik, nanti aja biar kalian tenang. Baik, nanti aja kita sambungkan. Nanti dicatat tadi halaman berapa sampai halaman berapa. Teman-teman juga dicatat tadi hadir sampai halaman berapa. Mudah-mudahan kita selesai ya. Kalau seminggu sekali cukup nggak? Kalau malam Ustadz masih ada daras, Ustadz masih ada daurah, masih ikut daurah Imam Bukhari. Ustadz inginnya selesai, Ustadz inginnya kajian ini kita selesai, kemudian kita lanjut kepada kajian yang lainnya, teman-teman sekalian. Ustadz ingin kajian yang lainnya, mumpung masih angkatan 4 masih ada, begitu maksud Ustadz. Biar nanti ketika
kalian selesai, angkatan 4 itu lulus, sudah ada beberapa sanad yang kalian dapatkan. Ustadz inginnya sebenarnya memang dari dulu inginnya daurah ya 2 hari atau 3 hari selesai. Tapi kita nggak tahu kejadiannya akan seperti ini. Gitu ya. Baik, itu saja. Ustadz izin pamit, izin mundur. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah udah boleh keluar. Nanti yang belum bertanya, yang mau bertanya nanti kita terima kasih teman-teman. Nanti akan saya share Silakan.